Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang lapisan masyarakat, stratifikasi sosial, materi kuliah sosio-antropologi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani SPSI MHKes. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Romanita Intan Mutmainah dengan NIM 21223091006, Prodi Gizi A semester 2, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Materi yang akan dibahas yaitu ada pengertian stratifikasi sosial, fungsi stratifikasi sosial, sifat dan contoh stratifikasi sosial, faktor penyebab stratifikasi sosial, dan dasar stratifikasi sosial. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada pengertian stratifikasi sosial. Nah, sebelumnya, stratifikasi sosial itu dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Berdasarkan sifatnya, itu terbagi menjadi stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Kemudian, apa sih pengertian stratifikasi sosial? Jadi, pengertian stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial tersebut juga lapisan antar masyarakat. Kata stratifikasi berasal dari stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial seperti sosial atas, upper class, sosial menengah, middle class, dan kelas bawah, lower class. Penggolongan kelas ini disebabkan karena tidak seimbangnya pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial pada masyarakat. Yang kedua, fungsi stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Contohnya itu kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok. Kedudukan dan peran akan berpengaruh pada hak dan kewajiban. Contohnya, manajer harus mengordinasikan kerja para karyawan supaya tingkat produksi perusahaan bisa tercapai. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif. Jadi, setiap orang dalam lapisan masyarakat punya hak istimewa dibandingkan dengan individu dari lapisan bawah. Distribusi hak istimewa ini berupa penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Kemudian yang kedua, fungsi simbol status dan kedudukan. Dalam kelompok masyarakat, lambang tertentu dipakai sebagai status dan kedudukan. Contohnya itu simbol yaitu mobil mewah, jam tangan mahal, mode pakaian, dan hobi tertentu. Fungsi yang ketiga adalah solidaritas individu dan kelompok. Individu dan kelompok bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebab terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan mencapai tujuan bersama. Kemudian fungsi selanjutnya bertukar kedudukan. Individu bisa memperoleh gambaran berpindahnya lapisan sosial untuk meningkatkan kedudukan. Gambaran tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan dilihat dari stratifikasi yang berlaku tertutup, terbuka, dan campuran. Yang ketiga, sifat dan contoh stratifikasi sosial. Berdasarkan sifat dan contohnya, stratifikasi sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang itu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Mengutip dari modul sosiologi, stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial tertutup tersebut, jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Contohnya, stratifikasi sosial tertutup yaitu sistem kasta di India. Masyarakat beragama Hindu menganut sistem kasta dalam lapisan masyarakat. Dari kasta tertinggi, ada kasta Brahmana atau pendeta, kemudian Kshatriya, bangsawan dan raja, Waisya, perdagangan dan pegawai pemerintah, dan terakhir sudra masyarakat biasa. Sistem kasta ini sudah ada sejak kehidupan sosial dilahirkan. Adanya sistem kasta membuat lapisan terendah tidak bisa naik kasta.
Namun, ada pengecualian jika individu ini berada pada kasta di atasnya. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Stratifikasi sosial terbuka bisa naik dan turun kelas sosial. Penyebabnya karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun, rajin, dan memiliki prestasi sehingga naik kelas sosial lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. Stratifikasi terbuka ini juga bisa membuat seseorang turun dari status sosial sebelumnya. Penyebabnya karena dia kurang gigih, kurang berprestasi, dan malas dalam berusaha. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Cara mengubah kasta, masyarakat bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Masyarakat yang tinggal di tempat yang memiliki kasta bisa pindah ke tempat lain. Contohnya, masyarakat Bali tinggal di Jakarta. Dia berupaya mendapatkan kedudukan sesuai dengan kemampuan tanpa kasta. Contoh lainnya, yaitu jabatan tinggi di pemerintahan bisa diduduki oleh masyarakat umum sesuai kriteria tanpa melihat kasta sosialnya. Yang keempat, faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stratifikasi sosial, yaitu faktor tanpa sengaja atau berdiri sendiri dan faktor yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor penggolongan kelas sosial ini contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Yang kelima, dasar stratifikasi sosial. Ada beberapa kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan. Kriteria tersebut berdasarkan tingkat kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Prestasi dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mengubah stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan berupa harta benda dan barang berharga bisa dilihat dari jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki penghasilan tinggi akan membangun rumah mewah, sedangkan seseorang yang berpenghasilan rendah akan membangun rumah seadanya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mengendalikan pihak lain. Kekuasaan bisa bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan bangsawan akan memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya. Umumnya, orang yang berkuasa menempati lapisan sosial tinggi dalam masyarakat. Yang ketiga, kehormatan. Contoh kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, dan orang yang berjasa dalam masyarakat. Individu akan menghargai seseorang yang punya kehormatan lebih tinggi di lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, ilmu pengetahuan. Pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Prestasi dan jasa dihargai dalam lingkungan sosial. Contohnya, ilmuwan dan guru. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang lapisan masyarakat stratifikasi sosial. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.